Selamat pagi, kiranya kasih karunia dan kemurahan Tuhan selalu menyertai kita semuanya. Pada pagi hari ini, saya akan bacakan di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-6, ayat yang ke-11 hingga 14, demikian bunyi firman Tuhan. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Kemudian saya akan lanjutkan di dalam ayat yang ke-22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Melalui firman Tuhan yang kita baca, kita tahu bagaimana Allah sudah melihat bumi itu sudah rusak. Dan Allah akan menghancurkan bumi itu. Tetapi kita lihat bahwa Allah ingin menyelamatkan keluarga Nuh. Dan kalau kita lihat bahwa akhirnya keluarga Nuh itu selamat semuanya. Nuh dengan ketiga anaknya dan mantunya dan tentu saja dengan istrinya. Nah, saudaraku sekalian, tetapi kita lihat di sini rahasia bagaimana Allah menyelamatkan Nuh, yaitu ketika Allah memerintahkan kepada Nuh, maka ayat yang ke-22 menyatakan, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Kunci daripada keselamatan yang diterima Nuh adalah ketika Nuh menerima perintah Allah, dia melakukan tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Saudaraku sekalian, kadangkala kegagalan dalam hidup kita itu bukan karena Allah tidak memperhatikan kita, Allah tidak memeliharakan kita, tetapi karena kita tidak melakukan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Seringkali mungkin manusia menawar apa yang diperintahkan oleh Allah, bahkan kadangkala melanggar apa yang diperintahkan Allah. Kalau kita lihat di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-19, sebenarnya ada peristiwa yang sama juga. Ketika Allah ingin menghukum Sodom dan Gomora, suatu kota yang penuh dengan maksiat, tapi Allah ingin menyelamatkan satu keluarga, yaitu keluarga Lut. Namun kita lihat di sini bahwa perintah Allah sebagaimana yang dikatakan di dalam kitab Kejadian 19 ayat yang ke-17. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah, selamatkanlah nyawamu, jangan menoleh ke belakang dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati. Kita lihat kemudian kalau saudara baca ayat selanjutnya, maka Lut menawar supaya dia tidak lari ke lembah atau ke pegunungan itu, tapi cukup di kota yang terdekat, yang kemudian kota itu dinamai Zoar. Bahkan kita lihat bahwa istri Lut melanggar perintah Allah. Dia menengok ke belakang sehingga dia menjadi tiang garam. Dan kita lihat akhir daripada kehidupan Lut, yaitu keturunannya adalah keturunan yang dikutuk oleh Tuhan, yaitu bangsa Amon dan bangsa Moab. Saudaraku sekalian, Allah ingin menyelamatkan Lut, tetapi Lut tidak mentaati perintah Allah. Demikian juga di dalam kehidupan saudara dan saya. Allah sangat mengasihi kita, Allah memeliharakan kita, Allah tidak ingin kita gagal. Tetapi kuncinya, apakah kita mau
mengikuti perintah Allah, tepat seperti yang Allah perintahkan bagi kita, sama yang dilakukan oleh Nuh? Saudaraku sekalian, mari kita baca dalam 1 Yosua 1 ayat yang ke-8, demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kunci di mana kita berhasil dan beruntung, yaitu jangan lupa memperkatakan firman Tuhan, bertindak hati-hati, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dengan kata lain, melakukan firman Tuhan tepat seperti yang Allah perintahkan. Maka perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Rencana Allah di dalam hidupmu akan nyata di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin.